Ibu dan bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya malam ini badan Nambu harus dibagi dua, Pak. Kebetulan Pak Taufik salah dalam penulisan jadwal. Di malam yang sama, malam kini ko Namu Abu ado di Musola Nurul Jannah, adolo di Musaji Nurul Ikhlas di Sewalah. Ya, sama-sama beliau yang nyusun jadwal. Kedua-duanya ada Namu Abu di malam kini. Jadi malam kini yang boleh datang ke Nurul Jannah, untuk di Musaji Nurul Ikhlas malam kini yang berutus kawan untuk pengganti yang baru. Mungkin beliau salah dalam pengetikan jadwal dulunya. Jadi untuk malam yang sama di hari yang sama ado Namu Abu kedua-duanya di Nurul Jannah ado, di Nurul Ikhlas belakang ado lo Namu Abu. Ya, ibu dan bapak yang dirahmati Allah. Kemudian pada malam kini mungkin berbeda dari malam kemarin, ya. Di depan kita sudah ada satu buah kamera. Ini kakanda kita dari tim Uswah TV, dari Uswah TV sengaja datang jauh-jauh dari Lubuk Buayu ke Pengambilan, dari ujung ke ujung hanya untuk mengambil video ceramah kita pada malam ini. Nah, beko carilah di YouTube, Baswo nampak wajah ibu-ibu, nampak wajah apa-apa, beko anan takaluk belakang tu lah nampak gitu. Si anan lalu, si anan mota, beko nampak. Ya, sangat luar biasanya beliau. Ya. Selama bulan Ramadan ada beberapa orang ustaz yang dipergilirkan dan jatah ambo dapat selama bulan Ramadan itu 3 kali dan malam kini sekali, yang terakhir malam kini, ya. Malam besok beliau dengan ustaz yang lain boleh. Jadi malam ambo dapat jatah 3 malam untuk diliput ceramah Ramadan kita. Mudah-mudahan akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti habis ini mungkin video kita yang malam kini, ceramah kita malam kini akan bisa ibu dan bapak saksikan, tonton nanti paling lambe sore besok atau malam besok yang lebih bisa kita saksikan bersama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa Ramadan yang kita kerjakan, ya, sudah 6 hari kita mengerjakan ibadah puasa Ramadan, ibu dan bapak. Mungkin ada di antara kita yang sudah merasakan apa dampak, apa manfaat, apa hikmah dari puasa yang kita kerjakan. Yang pertama, hikmah dari puasa Ramadan itu, puasa akan bisa membantu kita untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Perut besar tempat bersarangnya energi yang melahirkan gerak dan merupakan kendaraan pertama iblis, dan ini yang kita kendalikan lewat ibadah puasa yang kita kerjakan. Makanya Rasulullah SAW ingatkan dalam hadisnya, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Apabila bulan Ramadan telah datang, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, serta dibelenggulah setan-setan. Tapi jangan sampai digambarkan ibu dan bapak, di bulan Ramadan setan kok dirantai, setan kok dibelenggu. Terus pertanyaannya, yang merantainya sia, rantainya bantu di maka setan kok dirantai. Jangan digambarkan seperti itu, karena setan dalam hal ini adalah hawa nafsu kita sendiri. Yang merantainya adalah kita, rantainya adalah ibadah puasa Ramadan yang kita kerjakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita berpuasa sesuai dengan tuntunan dan ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Ada ketentuan-ketentuan yang harus kita laksanakan ketika menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tapi banyak di antara kita ibu dan bapak yang ketika berpuasa, di saat berpuasanya sama seperti orang yang dendam, tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, ya. Jam 2 siang di saat parui kita sedang lapar, kerengkongan sedang karyang, tiba-tiba dibuka kulkas, nah banyak macamnya buah-buahan yang nampak dalam kulkas, tak tanggung tapi selero. Tapi begitu maghrib datang, azan maghrib dikumandangkan, semua yang ada di dalam kulkas kita makan semuanya. Itu semua bantunya orang yang puasanya pendendam. Siang setengah mati kelaparan, maghrib setengah mati kekenyangan. Parui kalau wala kanyang mato jadi mengantuk. Urek parui kalau wala tagang, urek mato pasti kan dua, ya. Akhirnya yang enak itu tidur. Maghrib lewat,
isya dalam mimpi, tarawih dan witirnya apalagi. Yang lebih parah mana ibu dan bapak, kalau saya selesai makan ketika buku maghrib itu, selesai makan, nyo cari sampai basanda, cari dinding, cari tiang, akhirnya tak kalau nggak jadi sholat maghrib itu. Nah kebiasaan yang sakit model itu tuh ibu dan bapak, sampai kamu saji jamu sholat pun tabau lohnya. Ustaz baru selesai salam ketika tarawih, ketika isya, assalamualaikum kanan dan kiri, alun selesai zikir, alun siap berdoa itu, dan dicarinya tiang musaji dulu. Nah, tapi tidak disikul, kalau kosong tiang musaji ini, tidak ada sudahlah ya, karena letaknya di balik batas. Coba kalau saya di tengah-tengah letaknya, kamu yakin ada yang penghuni juga. Di tempat lain pak ada khusus yang tugasnya mencater tiang musaji. Tak boleh orang lain bunyinya. Kalau ada catat tadi malam dan siko kemarin. Asal dulu orang yang justru orang ku awas. Ya. Akhirnya ketika ustaz sedang berceramahnya mengangguk-angguk sedang boleh. Ya, tak kalau sejadinya. Puasa orang dendam atau seperti kuda yang baru lepas dari kekangnya. Yang lebih parah lagi para perokok. Mohon maaf ibu dan bapak, bapak-bapak yang perokok, ada si perokok yang kesiangan bangun sahurnya, waktu tinggal sedikit. Ini karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Waktu tinggal sedikit, akhirnya kebingungan. Mau merokok dulu, khawatir tidak ada waktu untuk makan sahur. Mau makan sahur dulu, khawatir kalau tidak ada waktu nanti untuk merokok. Akhirnya bareng, tangan kanan menyuap nasi, yang kiri megang rokok. Sekali menyuap nasi, sekali lo mesok rokoknya kan. Kacau jadinya. Itu disebabkan karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Sebenarnya bagi kita yang para perokok, kesempatan yang diberikan oleh Allah selama bulan Ramadan ini untuk berhenti merokok sebenarnya. Lihat ibu dan bapak, dari pagi sampai maghrib kita bisa menahan diri untuk tidak merokok karena memang puasa. Kita bisa menahan diri. Selesai maghrib, waktunya singkat karena kita mau ke masjid untuk melaksanakan sholat isya contohnya, paling cuma bisa sebatang rokok baru. Kadang-kadang tidak sampai habis sebatang rokok, lazanu orang di masjid. Ya, siap tarawih, tiba di rumah, kadang-kadang matul mengantuk, karena lagi sempat merokok sebatang, kadang indah ada. Hanya 1 atau 2 batang dalam sehari kita merokok. Seharusnya sehari semalam habis sebungkui 2 bungkui, tapi ketika bulan Ramadan 3 batang paling banyak. Artinya ibu dan bapak, kita bisa sebenarnya untuk berhenti merokok kalau kita memanfaatkan momentum yang diberikan oleh Allah lewat ibadah puasa Ramadan. Dan hebatnya puasa Ramadan itu ibu dan bapak, mengendalikan hawa nafsu. Bukan keberhasilannya kita puasa itu bukan hanya ketika mengendalikan hawa nafsu di saat siang saja, tapi bisa mengendalikan hawa nafsu di saat-saat yang memang diizinkan, dibolehkan oleh Allah. Kalau siang wak bisa menahan diri, tidak makan, tidak minum, wajar. Siang wak tidak menahan diri, tidak untuk tidak merokok, wajar karena memang dilarang. Tapi ketika waktulah diizinkan, maghrib sudah datang, azan sudah dikumandangkan waktu maghrib, lah boleh makan, boleh minum, boleh merokok, tapi kita masih bisa menahan diri mengendalikan hawa nafsu. Ini yang paling sangat luar biasa. Ketika awaklah bisa mengendalikan hawa nafsu, di sanalah letaknya kesabaran seorang insan. Sia yang bisa mengendalikan hawa nafsu, tandanya lah bisa melatih diri kita untuk punya sifat sabar. Jadi Rasulullah ibu dan bapak, Rasulullah itu sangat penyabar. Karena ibadah-ibadah yang beliau kerjakan sangat luar biasa. Dia sabar. Bahkan setiap hari setelah Rasulullah pulang dari masjid, si Aisyah itu selalu menyediakan air 1 gelas di rumah. Tiba di rumah, Nabi pulang dari musajid, langsungnya minum lah, tinggal minum ya. Kemudian biasanya air yang sekali itu diminum dari Nabi Muhammad setengah. Kebetulan contohnya sedang di bawah, berikut kita contohkan ya. Diminum setengah. Yang setengah lain ibu dan bapak ditinggal untuk Aisyah ya, yang setengah lain ditinggal untuk Aisyah. Tujuannya supaya Aisyah bisa minum puluh. Tapi hebatnya ibu dan bapak, satantang ma bimbingan Nabi Muhammad itu minum, si Aisyah minum satantang itu loh. Contoh diambil galai di siko bimbingan Nabi Muhammad itu minum, si Aisyah itu loh minumnya. Berbeda di rumah tangga kini kok satantang ma laki yang minum hanya putar betul. Tak namanya sebibi baru laki minum dan bau rokok, bau naso, bau jari, bau papai, macam-macam kecil. Tak namanya jajuknya ya. Suatu hari air dan segala ko ibu dan bapak habiskan dek Nabi Muhammad SAW, setiap pun tak basiso, tak tinggal. Heranlah si Aisyah, kau bahabihan sadualahnya mama ya baginda. Ya awi mana nampak dan buah kata Aisyah, tambah segala lailah kata Rasulullah.
nyo tambah ayat tadi di Aisyah segala lain ke dapur ibu dan bapa, siap ayat itu diambil dan segala tak cangganglah si Aisyah, tanya tu gulu masih banyak juga di dapur leh, dan garam tak basuh seketik Allah. Teringatlah si Aisyah basuh membuat air dan segala ekor dari Nabi Muhammad tadi sebelum waktu subuh, ketika masih fajar, hari masih kalam juga baru lain. Tanya tu garam dan tamasuhan ke dalam air Nabi Muhammad. Nyo minum habian sadua lain. Berangkah Nabi Muhammad kasih Aisyah? Indah, sabar beliau. Ya, nyo minum sadua lahnya. Kalau ditinggal separuh, ditinggal setengah, khawatir istrinya akan berkecil hati, merasa bersalah. Tapi kena berang dengan Nabi contohnya, akhirnya minum dengan Nabi sadua. Sabar. Jadi ibu dan bapak, ibu di rumah kalau ingin mencuba mates ba'a sabarnya suami ibu di rumah, besok pagi ketika sahur atau besok sanjo ketika berbuka, buian teh mani agak sagale, tapi jangan dia gulu, agialah garam agak 3 sendok. Yo lai sabar pak kau di rumah tu indah. Cuba besok tak percaya. Kalau lain diminum dia apa-apa kau besok air teh asin dan segala kau tu baru jempol 2 jempol tu apa tu ya sebenarnya sabar pak di rumah tu. Nawa ibu yang diminta dia apa agilah sadu alahnya ya. Kandaknya lapen kandak kau sadu itu tandanya suami kita yang sangat penyabar. Tapi yang paling parah kok yo lai sabar syukur alhamdulillah. Yang paling parah lain tak positif corona kayak kau ndak ada barasu lidah ketika asin ku iya nyo cuci sadu alahnya. Tapi yang lau jauh lebih parah ibu dan bapak kok malayang galih itu kakan yang awak ndak balidah kau rasa lah iya kau sekolah kan. Itu yang paling parah ketika rasa sabar tidak ada. Ibu dan bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, melatih kita untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Yang kedua, ibadah puasa Ramadan yang kita kerjakan melatih kita untuk bisa punya sifat jujur dan bahkan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, jam 12:23 azan zuhur dikumandangkan. Awak berwuduk di musola, kita bersama-sama berjamaah ke musola Nurul Jannah contohnya, sama-sama berwuduk dengan jemaah yang lain di tempat-tempat wuduk. Ketika kita berwuduk ibu dan bapak, saat berwuduk kita amalkan sunnahnya Rasulullah berkumur-kumur. Ketika berkumur-kumur kita pakai triknya pemain sepak bola, oper kiri oper kanan, lalu air bekas kumur-kumur kau minum, dijamin satu orang pun tidak ada yang tahu. Jangankan orang lain, kawan kiri kanan yang sedang berwuduk Jawa tidak tahunya doh. Tapi kenapa tidak kita lakukan? Ada semacam keyakinan Allah Maha mengetahui, Allah Maha menyaksikan. Ada kejujuran di sana yang dilatih, dirawat, dipupuk, dibina lewat ibadah puasa Ramadan yang kita kerjakan. Ibu contohnya sedang membuat kolak di dapur, parui lapa karantungan kariang, kolak kuda harumnya luar biasa. Apa sibuk membaca koran, nonton televisi di ruang tengah, anak sibuk main game saya kerajaan laki-laki, dan polisi main TikTok saya kerajaannya. Dan ibu di dapur panik mengecok kolak sedang kan, dak tanggung harumnya korak aku parui ayo lapa. Andai kata dimakan kolak aku agak sacam buang, tahu kau orang indah. Tapi kenapa tidak pernah kita lakukan? Kita yakin Allah Maha mengetahui, Maha menyaksikan. Ada kejujuran di sana yang dilatih, dirawat lewat ibadah puasa Ramadan yang kita kerjakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 2. Yang ketiga, ibadah puasa Ramadan mengajarkan kita untuk hidup sederhana. Sebagai orang yang pernah yang sedang melaksanakan ibadah puasa ibu dan bapak, mungkin kita punya pengalaman yang hampir sama. Jam 2 siang lah tabayang dalam pikiran awak, dalam benak kita, nanti sore, nanti maghrib kita berbuka pakai apa ya. Apalagi kalau lah selesai sholat asar tua kaku tinggal 2 jam lagi, awak berpikir joa ka buku beko kecewa pailah awak ka tampe orang menjual pembukuan di pasar pembukuan, sagalo yang nampak pun nak lama sih rasanya yang nampak rasa lama sadawalanya, sehingga kita balik ya, kita tumpuk semua makanan kita beli semua makanan yang rasa-rasa lama dah wak bali sadualanya. Tapi lah tiba di rumah, lah tahu buat makanan kau di meja makan ibu dan bapak, saat azan maghrib dikumandangkan, ternyata hanya dengan beberapa teguk air dan 3 butir korma, rasanya awak lah kenyang. Kemana keinginan kita yang tadi siang menggebu-gebu itu perginya? Ternyata ibadah puasa merawat kita untuk bisa hidup sederhana ya, hanya sekedar kebutuhan perut kita saja, tidak sesuai dengan keinginan kita. Kemudian selanjutnya, ibadah puasa Ramadan merawat cinta kasih kita kepada fakir miskin.
Teori dalam pendidikan mengatakan bahwa pendidikan itu akan jauh lebih berhasil jika dilakukan dengan audio visual. Mengajari anak berenang akan lebih efektif jika dibawa langsung ke kolam renang. Mengajari anak main sepeda, naik Honda akan lebih efektif kalau langsung diajari sepeda kayaknya. Tapi kalau seandainya hanya teori saja ibu dan bapak, teori saja kita ajarkan tapi nggak pernah praktek, nggak pernah ke lapangan, boleh jadi dia hafal gaya dada ketika berenang, tahu gaya kupu-kupu, bisa gaya bebas kecil ialah hafalnya saudara gaya, tapi tidak pernah dibawa ke kolam renang. Begitu tiba di kolam renang, suruhnya berenang, mungkin malah pakai gaya batu barangkali. Tapi ibu gaya batu sekali masuk ke dalam air, kau tidak bawa dia balik lagi ke teler. Ya, boleh jadi hafalnya cara bebelok, cara ba'amadas, cara memasang gigi, tapi Honda tidak pernah lagi dong. Tapi begitu Honda kita lagi lah hafal teori-teori baca membawa Honda saudalanya. Ketika Honda kita lagi ya, setelah teori hafal dia lagi Honda, mungkin baru dapat 2 buah tanggul baru langsung masuk bandar barangkali. Itu karena tidak pernah diajarkan langsung dengan prakteknya. Ibadah Ramadan bukan hanya teori saja, tapi juga praktek sekaligus. Dengan puasa Ramadan ibu dan bapak, kita bisa langsung ikut merasakan bagaimana penderitaan saudara-saudara kita yang kehausan dan kelaparan. Saudara-saudara kita yang sesama agama Islam contohnya, ya, sesama Islam. Saudara-saudara kita yang fakir miskin, janda-janda, orang-orang tua, nenek-nenek yang hidupnya jauh di bawah taraf kesederhanaan, yang setiap hari hanya makan sekali dan hari sehari contohnya. Inilah yang kita rasakan lewat ibadah puasa Ramadan. Dan dari puasa yang kita kerjakan akan menumbuhkan rasa cinta, kasih dan sayang terhadap sesama kita, di antaranya terlebih kepada sesama kepada fakir miskin. Dari cinta kasih itu akan lahirlah nanti ketika akhir Ramadan kita keluarkan zakat fitrah sebagai tanda cinta dan sayang kita kepada fakir miskin. Kita keluarkan zakat fitrah untuk mereka. Inilah ibadah puasa Ramadan kaum muslimin. Terakhir, puasa Ramadan itu akan membuat tubuh kita menjadi sehat. Kata Rasulullah, sumu tasyu, berpuasalah kamu, badanmu akan sehat. Dalam sehari-hari di luar bulan Ramadan, mungkin ada di antara kita ibu dan bapak yang sakit mah, talambe sakitnya saja makan, pariwaklah sakitnya, ya. Talambe sakitnya saja makan, pariwaklah sakit. Tapi begitu datang bulan Ramadan, dari pagi, dari sahur sampai waktu berbuka kita tidak makan, tidak minum, terkadang tidak pernah terasa sakit sama sekali. Puasa melatih kita dan membuat kita bisa menjadi sehat. Sumutasiu, berpuasalah kamu akan sehat, kata Rasulullah. Ibu dan bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, terutama bagi ambo yang menyampaikan. Mudah-mudahan hendaknya dari ibadah puasa yang kita kerjakan selama bulan Ramadan ini ibu dan bapak, benar-benar bisa kita petik hikmah manfaatnya, sehingga nanti kita bisa mencapai titel muttaqin di akhir bulan Ramadan. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.